Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 ya. Kurikulum darurat KD 3.3. Ini bab 3 nak ya, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, kita artikan dulu apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian nyata. Ada juga yang menyatakan bahwasanya teks anekdot dapat berupa cerita rekaan atau tidak berdasarkan kejadian nyata. Jadi sebenarnya nak ya, teks anekdot ini biasanya terjadi pada keadaan sekitar masyarakat ya, dan berdasarkan kejadian nyata sebenarnya ya. Dan selain lucu juga memang sifatnya adalah menyindir. Kita baca dulu satu contoh teks anekdot berikut ini ya. Jadi saat itu Andi sedang ada di atas jembatan, ramai seperti biasa sore itu. Lalu Andi ditahan di pinggir jalan. Lalu si polisi bilang, "Selamat sore mas, bisa tunjukkan SIM dan STNK?" Dengan panik ia mengeluarkan dompet, memberikan uang senilai Rp50.000 dan SIM kepada polisi. "Apa maksudnya ini?" "Ini pelicin pak." Lalu Andi memakai helmnya lagi dan menyalakan mesin motornya. "Maaf pak, mohon pengertiannya aja pak," ujar Andi. "Maaf pak, ini kurang untuk makan," ujar si polisi sambil nyengir kuda. Lalu Andi menambahkan uang senilai Rp50.000 lalu pergi. Jembatan masih ramai menjelang jam 8 kurang 15 menit ya. Jadi ini satu contoh kejadian yang mungkin terjadi dalam masyarakat kita nak ya. Beberapa polisi mau ya disogok untuk supaya bisa pengendara yang melanggar peraturan bisa dilepaskan. Contohnya contoh si Andi ini tadi kan, dia memiliki SIM tapi tidak memiliki STNK. Jadi untuk makna tersirat yang ada pada teks tersebut adalah yang pertama itu pada kalimat "ini pelicin aja pak." Artinya ini pelicin aja pak, apa maksudnya? Artinya itu adalah uang sogokan agar si pengendara atau si Andi dilepaskan atau tidak ditilang. Karena kita tahu sendiri tadi si Andi kan memberikan SIM dan uang Rp50.000. Artinya si Andi memiliki SIM tetapi tidak memiliki STNK. Jadi dia memiliki kesalahan. Karena dia memiliki kesalahan, dia memberikan uang Rp50.000 kepada si polisi. Dikatakanlah ini pelicin aja pak, yang artinya itu adalah uang sogokan. Yang kedua pada kalimat "mohon pengertiannya aja pak", itu artinya adalah bahwasanya si Andi atau si pengendara meminta polisi untuk melepaskannya atau tidak menilainya. Itu untuk makna tersirat pada teks tersebut. Kita lanjut untuk struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5 nak ya. Yang pertama ada abstrak atau abstraksi, yang kedua ada orientasi, ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Abstraksi itu dijelaskan adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks secara umum. Jadi kalau kita membaca teks anekdot, di awal paragraf tersebutlah disebut sebagai abstraksi. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian, cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Jadi orientasi ini pengenalan cerita untuk masalahnya nak ya, di mana masalah itu akan muncul. Sedangkan krisis adalah bagian di mana terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau si tokoh cerita. Lalu untuk reaksinya adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Jadi ketika ada masalah, ada cara penyelesaian masalahnya. Dan yang terakhir adalah koda. Itu merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Jadi kalau kita tentukan struktur teks tadi ya, mengenai si Andi yang ditahan polisi tadi ya, bagian abstraknya itu berada pada kalimat "jadi saat itu Andi sedang berada di atas jembatan, ramai seperti biasa sore itu." Itu bagian dari awal cerita tadi nak ya.
Lalu masuk ke bagian orientasinya ya, awal munculnya masalah tadi, bahwasanya lalu Andi ditahan di pinggir jalan. Masalahnya atau krisisnya, lalu polisi bilang, "Selamat sore Mas, bisa tunjukkan SIM dan STNK." Nah, ini adalah masalah bagi si Andi. Karena si Andi memiliki SIM tetapi tidak memiliki STNK. Tapi si Andi memiliki reaksi ya, tanggapan. Tanggapannya adalah dengan panik dia atau si Andi mengeluarkan dompet, memberikan uang senilai Rp50.000 dan SIM kepada polisi. Nah, dia memberikan SIM tetapi tidak memberikan STNK ya. Lalu setelah ada reaksi ini muncullah kode akhir ceritanya ya. Akhir ceritanya bahwasanya Pak polisi itu melepaskan si Andi ya, tapi dengan syarat Pak polisi minta tambahan. Lalu Andi menambahkan uang Rp50.000, lalu pergi ya, itu ya. Jadi di sini si Andi bisa lepas dari tilang nak ya, dengan cara yang salah, yaitu dengan menyogok polisi. Itulah tadi bagian bagian strukturnya tadi nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kebahasaan teks anekdot ya. Kebahasaan teks anekdot itu ada 4 nah ya. Yang pertama ada kalimat retorik atau kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua adalah kata kerja aksi ya. Kata kerja aksi itu kata kerja yang dilakukan oleh tokohnya atau pelakunya. Yang ketiga ada konjungsi kronologis atau konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Yang keempat adalah kalimat masa lalu. Nah, kita baca lalu satu teks berikut ini nak ya. Nanti kita tentukan kebahasannya. Pada suatu kelas di SMA Sukamaju, seorang guru sedang mengabsen anak-anak muridnya sebelum memulai pembelajaran. "Budi, hadir Bu. Caca, hadir Bu. Joni," lalu murid-murid menyatakan, "Nggak tahu Bu, masih di luar kayaknya." Tiba-tiba Joni pun masuk ke kelas. Lalu Bu guru bertanya lagi, "Joni, habis dari mana saja kamu?" Joni menjawab, "Maaf Bu, tadi saya habis makan di warung depan sekolah." Tanya Bu guru lagi, "Ngapain kamu ke sana? Kita kan sudah punya kantin di sebelah UKS." Joni, "Itu kantin Bu. Saya kira petakan Bu, kecil banget." Nah, baru para murid langsung tertawa mendengar jawaban Joni. Nah, ini termasuk ke dalam teks cerita anekdot ya. Ceritanya lucu dan kesannya memang menyindir ya. Apa yang disindir? Yang disindir adalah kantin sekolah. Lalu kita masuk ke bagian kebahasannya. Yang pertama, ada kalimat retorik di situ ya, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang pertama, "Ngapain kamu ke sana? Kita kan sudah punya kantin di sebelah UKS." Nah, ini pertanyaannya. Padahal si ibu kan sudah tahu bahwasanya si Joni lagi jajan ya atau makan di seberang ya, seberang sekolah. Lalu ibu bertanya, "Ngapain kamu ke sana? Kita kan sudah punya kantin di sebelah UKS." Sebenarnya si ibu ini memarahin si Joni karena pergi ke seberang sekolah nak ya. Dan menyatakan bahwasanya sekolah sudah punya kantin di sebelah UKS, jadi tidak perlu pergi ke sana. Lalu yang kedua, pertanyaan Joni ya, "Itu kantin Bu, saya kira petakan kecil banget." Ini pertanyaan si Joni, "Itu kantin Bu." Sebenarnya si Joni ingin mengejek ya, mengejek sekolah karena memiliki kantin yang kecil ya. Itu yang pertama, kalimat retorik. Yang kedua ada kata kerja aksi ya. Kata kerja aksi yang ada pada teks tersebut adalah seperti kata mengabsen, tertawa, mendengar ya. Itu kata kerja yang langsung dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Lalu untuk konjungsi kronologisnya, jadi konjungsi kronologis seperti kata lalu, kemudian, setelah itu, seterusnya, dan lain-lain. Tapi pada cerita tersebut ya, teks cerita tersebut tidak ditemukan konjungsi kronologis nah ya, pada teks cerita anekdot tersebut. Lalu untuk kalimat masa lalunya, itu pada kalimat "pada suatu kelas di SMA Sukamaju." Nah, ini biasanya terletak di awal teks cerita paragraf tersebut, teks anekdot tersebut ya. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, ini ada tugas, tolong kalian tonton ya. Kalian tonton, nanti kalian tentukanlah struktur dan
kebahasannya nak ya. Created using Powtoon. Ya, itu tadi satu teks anekdot yang ditampilkan dalam bentuk kartun ya. Jadi sudah kalian tonton. Tugas kalian adalah yang pertama, kalian tuliskan kalimat yang menyatakan makna tersirat. Lalu serta kalian tuliskan juga maksudnya apa ya, mana kalimat yang menyatakan makna tersirat pada teks tersebut, lalu kalian tuliskan maksudnya. Yang kedua, tentukan struktur teks tersebut ya, mana bagian orientasinya tadi ya, abstraksi, orientasi ya, sampai ke koda. Lalu yang ketiga, tentukan kebahasaan teks tersebut ya. Jadi tugas nanti ya kalian kirim ke GCR dalam bentuk PDF ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini nak ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.